Renungan Harian Katolik, Senin 26 Mei 2025. Menjadi saksi Yesus. Tetapi kamu harus juga bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Yohanes bab 15 ayat 27. Saudara-saudara, dalam konteks iman, tindakan bersaksi sesungguhnya merujuk pada kesaksian atau pengalaman iman yang kita bagikan kepada sesama. Namun, kesaksian iman itu pun hanya mungkin terjadi berkat karya Roh Kudus, yakni Roh kebenaran yang berasal dari Bapa. Kesaksian yang diberikan oleh para murid Yesus dimungkinkan pula oleh karena hubungan yang terjalin dengan Yesus sendiri. Sekalipun demikian, kesaksian iman yang kita berikan sebagai orang beriman akan selalu dihadapkan dengan penolakan dan kesulitan. Karena itu, setiap orang yang bersaksi haruslah juga setia dan rendah hati dalam pewartaan. Setidaknya inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam seluruh pewartaannya. Ia selalu dituntun oleh Roh Kudus. Meskipun menghadapi tantangan, ia tidak menyerah. Dalam pengalaman Paulus dan para rasul, kita menemukan kebenaran bahwa kesaksian para rasul hanya berbuah dalam diri seseorang apabila Tuhan sendiri berkenan membuka hatinya. Gereja dewasa ini pun membutuhkan orang-orang Kristiani yang setia dan rendah hati, yang rela dan penuh sukacita membagikan pengalaman iman mereka kepada siapapun yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selebihnya, tanggapan dan keterbukaan hati kita semata-mata ada dalam rancangan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah bersaksi dengan membagikan pengalaman-pengalaman yang telah mengubah hidup kita. Yesus sendiri, lewat Injil hari ini, telah mengingatkan kita akan adanya tantangan bahkan bahaya kematian yang harus dihadapi oleh murid-murid Yesus. Oleh karena itu penting bila kita senantiasa membangun relasi yang akrab dengan Yesus sendiri untuk memperoleh cinta kasih Allah kepada sesama sehingga kita mampu menjadi saksi Yesus. Memang banyak tantangan dan cobaan ketika menjadi pengikut Kristus. Walaupun banyak tantangan atau hambatan, kita tidak boleh menyerah untuk menjadi saksi Yesus dan tentang kebaikan serta kasih Allah. Ketekunan pasti akan membuahkan hasil seperti Paulus tekun mewartakan Kristus sehingga begitu banyak orang yang bertobat dan percaya dan akhirnya mereka diselamatkan. Semoga kita tetap tekun walaupun hambatan sering menghadang kita. Perjalanan hidup Santo Filipus Neri yang kita peringati hari ini dapat diangkat menjadi contoh. Pada usia 18 tahun ia meninggalkan rumah dan pergi ke Roma yang kehidupan masyarakatnya rusak. Ia ingin melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Dalam perjalanan waktu setelah melakukan berbagai usaha sendiri, ia bergabung dengan suatu persekutuan awam yang secara teratur berkumpul merayakan ibadat. Persekutuan ini juga menolong orang sakit dan menyediakan tempat bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Persaudaraan inilah yang kemudian melahirkan pelayanan kesehatan yang sangat terkenal. Kita diminta untuk menjadi saksi Yesus. Menjadi saksi Yesus bukan pertama-tama soal pengetahuan agama atau teologi, tetapi soal kedekatan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Orang yang akrab
dan mesra hubungannya dengan Yesus akan bersaksi dengan sendirinya tentang Yesus. Seluruh cara pikir, cara berbicara, cara gerak, dan cara bersikap dari orang dekat dengan Tuhan tentu menampilkan kesaksian hidup yang memikat bagi sesamanya. Lewat sakramen baptis dan krisma yang telah kita terima, menjadikan kita anak-anak Allah dan juga kita diangkat menjadi anggota gereja. Tidak hanya itu, rahmat yang telah kita terima itu menuntut kita untuk menjadi saksi Yesus. Ya Roh Kudus, Sang Penghibur, mampukanlah menyampaikan kebenaran ajaran Kristus dengan rendah hati. Semoga kami dapat menjadi saksi tindakan kasih-Mu bagi sesama kami. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.